Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juniatun dari SMP Negeri 215 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9 dari BPGP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membuat kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelumnya, kami sudah melakukan kegiatan eksplorasi dan diskusi konsep pada modul 1.1 yang tujuannya agar kami dapat mengetahui tentang dasar-dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dan konteks lokal kelas dan sekolah, dan sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Maka saya berkesimpulan tentang pembelajaran yang sudah saya pelajari bahwa Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan dalam pemahaman arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan melibatkan proses memberikan ilmu dan keterampilan itu untuk kehidupan fisik dan mental anak. Pendidikan memberikan arahan atau proses menuntun terhadap potensi anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam kapasitas manusia dan anggota masyarakat. Kesimpulan pembelajaran saya selanjutnya bahwa Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Berdasarkan Ki Hajar Dewantara, tahun 2009, halaman 21. Kesimpulan pembelajaran berikutnya mengenai budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman keadaan diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kesimpulan pembelajaran selanjutnya, ada 3 metode pengajaran dalam pendidikan. Yang pertama Montessori, yaitu mementingkan pembelajaran dari panca indera. Yang kedua Froebel, yaitu mengutamakan permainan anak-anak dan kegembiraan anak. Yang ketiga dari taman siswa, bisa dikatakan memakai kedua metode tersebut, akan tetapi pembelajaran panca indera dan permainan anak itu tidak dipisahkan, dianggap satu kesatuan. Apa yang membuat Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Berikut penjelasannya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya menerapkan pendidikan kolonial, yaitu pembelajaran yang kaku, yang tidak berpihak pada siswa. Yang kedua, saya menggunakan pembelajaran berpusat pada pendidik, bukan pada siswa. Yang ketiga, saya menggunakan metode bahwa semua siswa wajib menguasai semua materi ajar dan mencapai KKM. Yang keempat, saya beranggapan bahwa semua siswa wajib tuntas KKM. Jika tidak tuntas, maka dianggap gagal. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran, lebih ditekankan kepada aspek kognitif.
Lalu, apa perubahan dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, anak-anak hidup sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat pada masing-masing diri anak. Yang kedua, saya lebih selektif dalam mencari bahan ajar yang diberikan kepada siswa. Segala sumber ajar saya sesuaikan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, saya menjadi mengerti bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan seseorang anak itu untuk menguasai materi ajar yang tidak dia kuasai. Saya lebih memahami tentang makna ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, atau di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Tugas saya sebagai seorang guru adalah menuntun tumbuh kembangnya siswa sesuai kodratnya masing-masing, agar mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Pembelajaran harus menyenangkan dan berpihak pada siswa. Hal ini bertujuan agar mereka merasa diakui dan dihargai, sehingga merasakan pembelajaran yang lebih bermakna. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun siswa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentunya menyenangkan. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya pembelajaran berpusat pada siswa. Guru hanya mengembangkan pelajaran mereka berdasarkan tingkat pengetahuan, cara belajar, dan minat siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi saya yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.